Baru saja, Istana Dewa Api secara tidak sengaja ditingkatkan ke tingkat kesulitan neraka, membuat semua orang terkejut. Apa sebenarnya yang terjadi dalam dungeon itu? Mengapa tingkat kesulitan neraka tiba-tiba meningkat? Sepertinya, ada campur tangan dari Cheng Yu di dalamnya. Pada saat yang sama, Pak Tua Ning menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan Guru Meng buru-buru bertanya, "Apa yang terjadi?" Pak Tua Ning mengelus jenggotnya, dan berkata bahwa dirinya sekarang adalah kepala sekolah Akademi Xiajing. Semua perubahan di dalam dungeon ini tidak bisa lepas dari kendali saya. Sebelumnya, salinan Istana Dewa Api mengaktifkan tingkat kesulitan neraka, lalu menatap Guru Meng dengan penuh minat. "Coba tebak siapa yang melakukannya," ujarnya. Mendengar pernyataan ini, Guru Meng menyesap tehnya dan berkata, "Sekarang setelah kau mengatakannya, jika tebakanku benar, itu pasti si bocah Cheng Yu." "Tebakanmu benar," balas Pak Tuaning. "Kurasakan, orang ini memang mengincar pecahan elemen, hanya tingkat kesulitan neraka yang mampu menjatuhkan benda itu." Pada saat ini, Master Meng tiba-tiba terkejut. Ini akan memerlukan pembersihan sejumlah besar monster dalam waktu singkat yang akan berdampak mendasar pada dungeon. Saat itu, Pak Tuaning mendengus dingin dan berkata, "Anak ini pasti tidak akan bisa mendapatkan pecahan elemen karena aku sendiri tidak melakukannya ketika muda." Mendengar ini, Guru Meng tersenyum tipis dan berkata, "Tunggu saja dan lihat, anak ini selalu bisa memberi kita kejutan." Secara bersamaan, di dungeon Istana Vulcan, Cheng Yu juga menemukan bahwa elemen api jauh lebih aktif daripada sebelumnya. Dari pertempuran antara prajurit kerangka dan monster, ia menyadari bahwa monster-monster ini jelas menjadi lebih kuat. Saat itu, ia harus menemukan bos sesegera mungkin untuk melanjutkan level, jika tidak prajurit kerangka akan dilumpuhkan oleh monster api. Pada saat itu, Cheng Yu tiba-tiba mendapat ide. Ia menguraikan peta berdasarkan penjelajahan para prajurit kerangka sebelumnya. Dengan cara ini, ia dapat dengan cepat menemukan bos, dan tak lama kemudian, ia pun sampai di sana. Di depan altar yang menjulang tinggi itu, terdapat sesuatu mirip dua pohon palem yang menopangnya, dan di atasnya ada mata bundar. Namun, detik berikutnya, mata bundar tersebut tiba-tiba terbuka, jelas merasakan kedatangan Cheng Yu dan penjajah lainnya. Tiba-tiba, seluruh tempat itu mulai berguncang hebat, disertai kobaran api yang bercampur dengan napas yang membara. Tak lama kemudian, beberapa monster elit tingkat neraka muncul. Para pengawal Istana Vulkan memiliki atribut yang kuat dan kebal terhadap kerusakan akibat api. Cheng Yu juga tercengang di tempat, menghadapi situasi yang begitu menegangkan. Kok tiba-tiba menjadi tingkat kesulitan neraka? Mungkinkah ada mekanisme khusus yang dipicu? Namun, sebelum Cheng Yu sempat memikirkan itu, dua prajurit kerangka tewas seketika. Cheng Yu terkejut. Ada monster elit lain yang memiliki kendali. Tampaknya, dia tidak punya pilihan lain selain memanggil jenderal mayat hidup. Setelah berkata demikian, Cheng Yu mengangkat sabit ke... Serangan Raja Hantu itu langsung menembus dada raksasa lava. Para prajurit kerangka menyerbu satu demi satu sambil memamerkan gigi mereka yang tajam. Beberapa pedang menyala, dan raksasa lava itu pun mati di tempat. Para siswa yang berada di luar juga terkejut. Seseorang telah memecahkan rekor lagi. Pada saat itu, adik laki-laki Bai Li Sheng berbisik di telinganya, "Sialan itu lagi." Ketika Bai Li Sheng mendengar ini, dia tampak tidak percaya. Bukankah anak itu baru saja memasuki ruang bawah tanah belum lama ini, dan aku hanya bisa merentangkan tangannya tanpa daya? Para siswa pun berdiskusi. Saya katakan, ini bukanlah batas kemampuan Master Cheng Yu. Rekornya mungkin hanya orang tertentu saja yang dapat memecahkannya. Ini lebih cepat dari rekor mimpi buruk sebelumnya, entah sudah berapa kali lebih cepat. Kekuatan Cheng Yu saat ini mungkin telah melampaui imajinasi Bai Li Sheng. Namun, Cheng Yu memilih untuk mengabaikan diskusi orang lain dan malah bersiap memasuki ruang bawah tanah lagi. Pertahanan gedung itu ditembus langsung oleh Cheng Yu. Bagaimana dia bisa masuk lagi padahal dia baru saja masuk? Inilah yang membuat Cheng Yu berbeda dari yang lain. Memikirkan hal ini, Bai Li Sheng segera menundukkan kepalanya. Ini adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa melampauinya. Dia menoleh ke adiknya dan berkata, "Ayo kembali. Kita tidak akan masuk dungeon ini lagi." Setelah itu, Cheng Yu masuk ke dalam dungeon kembali. Selain itu, levelnya telah mencapai level 28, dan atribut 4 dimensi telah meningkat pesat. Pada saat ini, mata Cheng Yu tiba-tiba terfokus, dan dia menatap ke arah kerumunan. Lihat, itu orang-orang dari Akademi Genesis. Mereka jarang muncul di depan umum, jadi mengapa mereka tiba-tiba muncul di sini hari ini?
Melihat perlengkapan mereka, semua orang mengenakan Goblin King Ring dan Firefly Necklace. Ini semua adalah perhiasan tingkat bos. Dengan ekspresi terkejut, semua orang langsung memilih Dungeon Vulcan Palace tingkat neraka. Melihat ini, Cheng Yu melirik mereka. Seperti yang diharapkan, mereka juga menuju Istana Dewa Api. Namun pada saat ini, terdengar suara dari belakang, "Ya Tuhan, orang-orang dari Akademi Blazing Emperor juga ada di sini." Tampaknya Akademi Blazing Emperor dan Akademi Genesis saling bersaing. Akademi Xiajing memiliki 3 perguruan tinggi teratas, di mana perguruan tinggi Chuangshen menempati peringkat pertama, sementara 2 perguruan tinggi lainnya saling bersaing untuk menempati peringkat kedua selama 1000 tahun. Diperkirakan bahwa begitu mereka mendengar berita tentang peningkatan dungeon, mereka segera bergegas mungkin untuk bersaing memperebutkan rekor dungeon. Setelah mengatakan itu, siswa senior itu melirik Cheng Yu, tetapi diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Meskipun mereka bersaing keras, kemungkinan besar mereka akan tetap menjadi juara kedua. Setelah mendengar ini, Cheng Yu akhirnya mengerti. Dengan Akademi Chuangshen yang memimpin dan berangkat, pencatatan tantangan penjara bawah tanah segera dimulai, dan Master Baishen mengawasi setiap gerakan mereka. Pak Tuaning tidak bisa menahan diri untuk berpikir lebih jauh. Baik Akademi Chuangshen maupun Akademi Genesis ada di sini, sepertinya Akademi Genesis akan selangkah lebih maju kali ini. Akademi Genesis dipimpin oleh Kesatria Api Suci yang memiliki ketahanan sangat kuat terhadap elemen api, ditambah dengan cincin kunang-kunang. Diperkirakan mereka tidak takut dengan elemen api di dalam dungeon, dan tekanan pada healer juga akan berkurang banyak. Baishen tersenyum tipis dan berkata, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Akademi Chuangshen, jadi mereka hanya bisa memperjuangkan hal-hal yang tidak berguna ini setiap hari. Sayangnya, kali ini dia ditekan oleh Cheng Yu, dan hanya bisa menjadi orang kedua yang memegang komando selamanya. Mendengar ini, Pak Tuaning menyesap tehnya, sedangkan Cheng Yu memasuki ruang bawah tanah lagi. Begitu kata-kata itu diucapkan, mereka bertiga langsung menatap layar. Anak ini tampaknya akan berlari dengan kencang, benar-benar mirip dengan Old Bai saat masih muda. Mendengar hal ini, Baishen langsung dipenuhi dengan rasa bangga. Namun, ada baiknya juga jika dia menyerang orang-orang yang sombong itu, supaya mereka tahu bahwa di luar sana selalu ada orang yang lebih baik. Di masa depan, ketika Cheng Yu masuk ke Genesis Academy, dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Mendengar ini, Pak Tuaning terkejut. Kau ingin dia masuk ke perguruan tinggi Genesis dan bukannya perguruan tinggi Chuangshen milik orang tua itu. Baishen kemudian perlahan menjelaskan bahwa lelaki tua itu sudah memiliki murid dan sumber daya berharga yang ada kemungkinan akan diberikan kepada mereka. Ternyata masih banyak sumber daya di Akademi Genesis, jadi secara alami Cheng Yu harus pergi ke sana untuk menjarahnya. Kembali di tempat Cheng Yu berada, kerangka yang hancur setelah peningkatan di sini juga telah diselesaikan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Cheng Yu mengangkat sabit kematian di tangannya dan melangkah pergi. Prajuritku, serahkan semua mayat itu padaku, perintahnya tegas. Begitu dia selesai berbicara, pasukan kerangka menyerbu keluar, menebas para monster tanpa sepatah kata. Dengan jentikan pedang, salah satu monster terbelah 2 di tempat. Kemudian tiba giliran Lava Giant. Sahabat lama, kita bertemu lagi, ucap Cheng Yu sembari tersenyum sinis. Dan kali ini, aku membawakanmu beberapa hadiah. Setelah berkata demikian, ia melemparkan mayat monster yang telah dikalahkannya ke arah Lava Giant. Maaf, saya sedang terburu-buru, katanya dengan nada sombong. Setelah ledakan keras itu, para siswa di luar tempat kejadian tercengang, menatap penuh rasa ingin tahu. Lihat, rekaman dungeon telah diperbarui lagi. Bisik salah seorang dari mereka, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi.